Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara sama Tuhan, kalau kita pernah mendengar dan sering mendengar kata potensi, ya, potensi saudara. Nah, potensi itu berasal dari kata omnipotent, ya, omnipotent yang artinya maha kuasa. Ya, jadi sekali lagi, kata potensi itu berasal dari kata omnipotent yang artinya maha kuasa. Jadi harus disadari bahwa sumber segala potensi itu datangnya dari Sang Pencipta kita. Jadi kata omnipotent itu dapat kita dapat bagi menjadi dua bagian. Yang pertama omni yang artinya selalu, always. Semua, all atau penuh. Jadi kata omni itu berasal yang memiliki arti yaitu selalu, bisa juga semua, dan juga bisa penuh. Nah, kata potent, potent itu artinya kekuatan, power, kuat dan mighty, perkasa, saudara. Jadi, sudahkah kita mengembangkan potensi dalam diri kita sampai mencapai yang namanya kemaksimalan, saudara? Nah, saudara, tentu pasti kalau kita bicara tentang potensi, saya mendefinisikan potensi dengan beberapa hal, yaitu potensi itulah apa yang bisa saudara kerjakan dari yang belum Anda kerjakan. Jadi potensi itu bicara tentang sesuatu yang saudara kerjakan dari yang belum saudara kerjakan. Ya, jadi sesuatu yang bisa saudara kerjakan dari yang belum saudara kerjakan. Nah, itu bicara potensi. Potensi juga bicara tentang kemampuan yang belum terwujud atau kekuatan yang terpendam. Nah, saudara, dan juga tentu potensi juga bicara tentang kapasitas yang belum terpakai atau yang lebih menarik lagi, keberhasilan yang belum dinyatakan. Jadi, setiap kita pasti punya potensi, saudara. Nah, di video saya yang lalu, saya menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan saudara dalam Mazmur berkata dalam Mazmur 139 bahwa Tuhan itu menjadikan kita itu dengan sangat dahsyat dan ajaib. Tuhan mengukir kita, bahkan menetapkan saudara, dan menaruh setiap omnipotent, potensi itu di dalam diri saudara dan saya. Dan saya mau ingatkan kepada saudara bahwa berita baiknya adalah Tuhan tidak pernah lupa untuk menaruh omnipotent itu dalam diri saudara dan saya, atau potensi itu sendiri. Nah, saudara, yang jadi pertanyaannya adalah, kadang kita mendengar orang-orang berkata, saya nggak mampu, saya ini orang bodoh. Benarkah Tuhan menciptakan orang bodoh? Tidak mungkin, saudara. Apakah Tuhan dengan sengaja untuk menciptakan orang-orang yang punya keterbelakangan atau, orang-orang yang secara IQ tidak bagus? Atau Tuhan menciptakan orang bodoh? Sebenarnya tidak. Setiap orang punya kemampuan untuk memiliki potensi dalam diri mereka. Saudara bisa melihat banyak tayangan-tayangan di YouTube bahwa ada orang-orang yang punya keterbatasan secara fisik ataupun mental, saudara. Tapi di satu sisi mereka punya kemampuan yang namanya potensi yang kalau dimaksimalkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, saudara, bagaimana kita bisa mengaktifkan setiap potensi yang tadi saya katakan bahwa yang masih terpendam, atau kapasitas yang belum dinyatakan, atau sesuatu yang bisa saudara kerjakan namun belum dikerjakan. Nah, pertanyaannya, saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang bisa mengaktifkan, kalau saya bahasakan, mengaktifkan setiap DNA. Kalau saya katakan DNA itu benih dasar yang Tuhan taruh dalam diri manusia yang namanya potensi itu atau omnipotent, saudara. Nah, jadi saudara sama Tuhan, saudara harus tahu bahwa ternyata untuk mengaktifkan fitur-fitur potensi dalam diri seseorang, tentu kita perlu menyadari, kan, kita harus tahu bahwa ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai pribadi manusia untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang maksimal dalam setiap kapasitas dan potensi yang sudah Tuhan taruh dalam diri manusia sejak mereka lahir. Nah, saudara, ada 4 prinsip yang ingin saya bagikan buat kita untuk bagaimana kita bisa mengaktifkan potensi-potensi di dalam diri saudara dan saya. Nah, yang pertama, saudara, kita harus tahu bahwa
yang harus kita lakukan, langkah pertama adalah menyadarinya. Nah, saudara, saudara yang kasih Tuhan, ada seorang yang punya cerita tentang ada seorang petani yang menggembalakan sekawanan domba, terus tinggal di desanya. Suatu hari ketika petani ini sedang membawa domba-dombanya, dia mendengar seperti suara anak kucing. Ternyata setelah dilihat, ternyata itu adalah suara anak singa. Nah, maka dibawanya lah anak singa itu ke rumahnya dan ditempatkanlah dia di tengah-tengah domba. Nah, saudara yang Tuhan, ketika singa itu bertumbuh menjadi singa yang remaja dan dewasa. Nah, pada suatu kali kesempatan datang seekor binatang buas yang tiba-tiba muncul dari belakang sungai, dan kawanan domba itu menjadi panik, berlarian menuju tempat yang aman. Nah, anehnya anak singa ini telah bertumbuh dewasa itu juga ketakutan, ditinggal oleh para domba sendirian, sementara kawanan domba meninggalkan dia. Nah, singa muda ini merasa hidupnya akan segera berakhir, apalagi ketika binatang buas ini mendekati dia. Dan ketika singa muda ini mencoba untuk mengeluarkan suara yang sama dengan singa yang buas itu, ternyata suara yang keluar dari singa muda ini adalah suara seekor domba, saudara. Nah, binatang buas ini menanggapinya dengan auman yang bahkan lebih keras. Dan mendengar suara auman yang sama, binatang buas di depannya, singa muda itu juga merasakan emosi yang kuat dalam dirinya dan perasaan-perasaan yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya, dan rasanya ia mengalami perubahan total dalam pikiran dan tubuhnya, sehingga ketika binatang buas itu melompat dan berbalik meninggalkan singa muda ini, lalu ia berhenti dan menoleh ke arah singa yang muda ini dan seakan-akan berkata, "Kamu mau ikut?" Nah, singa muda itu seperti sedang ditantang untuk membuat sebuah keputusan, apakah dia tetap menjalani hidupnya sebagai seekor domba atau dia menjadi dirinya sendiri yang baru saja ia temukan, yaitu seekor singa, saudara. Dan akhirnya singa muda ini berbalik dan meninggalkan tanah pertanian itu yang dimiliki oleh seorang petani bersama dengan kawanan domba-domba yang selama ini bertahun-tahun hidup bersamanya, dan binatang buas itu masuk ke dalam hutan untuk menjadi dirinya yang sebenarnya, saudara, yaitu menjadi seekor singa. Saudara, terkadang kita merasa sulit untuk bertindak, ya. Akibatnya muncul keraguan dan ketakutan di depan kita, dan saya mau katakan bahwa bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutan yang membuat kita sulit. Itu sebabnya jadi hal yang paling utama dan yang pertama untuk kita membangkitkan atau mulai mengaktifkan DNA potensi yang sejak awal Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya adalah menyadari bahwa DNA itu ada di dalam diri saudara dan saya. Nah, saudara, sejak kita lahir kita sudah membawa benih-benih potensi untuk menjadi maksimal dan berhasil dalam hidup kita. Nah, artinya bahwa tentu pasti kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah lupa untuk menaruh yang namanya talenta dalam diri kita. Ada satu kisah di mana Tuhan memberikan talenta yang diibaratkan dengan seorang tuan yang memberi talenta atau talenta kepada para hamba-hambanya sebelum dia berpergian ke sebuah kota dan meninggalkan hamba-hambanya dengan talenta tersebut. Hamba-hambanya mulai memaksimalkan talenta itu. Ada yang 4 jadi 8, ada yang 3 jadi 6. Nah, tapi ada satu hamba yang mendapatkan satu talenta dan akhirnya dia menimbun talenta itu dan menunggu tuannya datang. Dan ketika saudara tahu kisahnya bahwa ketika tuannya datang, justru tuannya marah besar kepada si hamba yang hanya yang mendapatkan satu talenta tapi dia timbun talenta itu. Nah, saudara, bukan kesulitan yang membuat kita jadi takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Itu sebabnya sadarilah bahwa di dalam diri saudara ada DNA potensi yang Tuhan taruh dan semua orang memiliki potensi itu. Itu yang pertama, saudara. Sadari bahwa saudara punya potensi. Sadari bahwa saudara punya potensi. Yang kedua, setelah kita sadar, maka kita butuh komunitas, saudara. Penting sekali kita berada di dalam komunitas. Bahwa komunitas adalah tempat di mana setiap individu saling berkomunikasi dan juga berinteraksi. Dengan demikian setiap kita bisa saling bersinergi, saudara, dalam pekerjaan atau kepentingan dari setiap individu. Dan tentu pasti
itu termanifestasi dalam hidup kita setiap hari. Nah, saudara, ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, saudara, Adam ditempatkan Tuhan di taman yang namanya Taman Eden, atau Taman Firdaus. Kemudian Tuhan memberikan kepadanya pekerjaan untuk dilakukan. Perhatikan bahwa di mana kita berada, saudara, lebih penting daripada apa yang kita kerjakan. Nah, saudara, seandainya kita berada di tempat yang salah, kita tidak akan pernah menyelesaikan apa yang seharusnya kita kerjakan. Nah, atau kita tidak akan pernah menjadi seperti yang seharusnya. Ini berlaku kepada kita yang berbicara, saya yang berbicara tentang karir kita atau kehidupan kita, dalam rohani kita, bahkan dalam usaha saudara dan saya. Nah, artinya dalam hidup ini, pastikan semua kita harus jelas bahwa kita punya komunitas yang tepat untuk bisa membantu saudara menstimulasi setiap potensi-potensi di dalam diri kita. Itu sebabnya kita perlu yang namanya bergaul dengan orang-orang yang tepat, bergaul dengan orang-orang yang benar, bergaul dengan orang-orang yang sehat, supaya setiap fitur-fitur potensi yang ada dalam diri saudara yang Tuhan taruh itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik, sehingga itu bisa mencemarkan setiap potensi dalam hidup saudara, sehingga bisa membelokkan yang seharusnya saudara raih bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi pastikan komunitas adalah komunitas yang benar, sehingga dengan komunitas yang benar engkau akan diarahkan kepada arah yang benar, dan sudah tentu pasti kepada arah di mana saudara bisa memaksimalkan potensi-potensi saudara. Yang ketiga, saudara, untuk mengaktifkan setiap DNA potensi dalam hidup kita, maka saudara harus berani mengambil tanggung jawab. Nah, saudara, kita tidak akan pernah bertanggung jawab tanpa kita berani untuk mengambil tanggung jawab itu sendiri. Saudara tidak akan pernah dipercayakan dalam tanggung jawab yang besar sebelum Anda mengambil tanggung jawab yang kecil, saudara. Jadi saudara tidak akan mungkin bisa dipercayakan kepada tanggung jawab yang besar kalau saudara belum berani untuk mengambil tanggung jawab yang kecil. Karena sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi mulailah bertanggung jawab dalam atas diri sendiri minimal. Bagaimana saudara merapikan kamar tidur saudara, bagaimana saudara bertanggung jawab dengan tugas-tugas pekerjaan rumah saudara, atau saudara sebagai seorang mahasiswa, bagaimana saudara bertanggung jawab terhadap tugas-tugas di kampus saudara, atau saudara seorang pekerja, bagaimana saudara bertanggung jawab dengan setiap tugas dan pekerjaan saudara di kantor saudara. Maka bertanggung jawab kepada hal-hal yang kecil akan membawa saudara kepada tanggung jawab yang lebih besar lagi, saudara. Jadi saudara sama Tuhan, kerjakanlah sesuatu tanpa dilihat orang. Karena kelak nanti Anda akan dicari orang. Jadi kerjakanlah sesuatu tanpa dilihat orang. Tetapi kelak, saudara akan lihat, kelak nanti Anda akan dicari oleh orang-orang. Saudara, itu pastinya barang siapapun yang ingin menggerakkan dunia, ada seorang yang berkata bahwa barang siapa yang ingin menggerakkan dunia, maka gerakkanlah dirimu sendiri terlebih dahulu. Jika Anda merasa tidak pernah mendapatkan kesempatan, maka ciptakanlah kesempatan. Artinya, berani untuk mengambil tanggung jawab. Dan yang terakhir, saudara, sudah pasti, untuk mengaktifkan setiap potensi dalam hidup saudara, beranilah untuk mencoba. Saudara, apa yang akan Anda perbuat bila Anda terkena penyakit? Tentu pasti, saudara berani untuk mencoba segala sesuatu untuk bisa sembuh. Nah, artinya saudara sama Tuhan, tentu bahwa seseorang yang ingin meraih sesuatu, maka dia harus berani untuk bertindak, untuk mencoba, bahkan itu mungkin sesuatu yang baru buat dia. Nah, saudara, artinya bahwa yakinlah dengan potensi yang ada dalam diri saudara, dengan sikap mental yang seperti itu, yaitu berani untuk mencoba, maka kita akan dapat berkembang dengan maksimal. Saudara sama Tuhan, Thomas Alva Edison, ketika ingin menemukan lampu pijar, saudara. Nah, itu saudara tahu kisahnya mungkin, dan saudara sudah dengar kisah itu, bagaimana berkali-kali mencoba dengan percobaan-percobaan yang gagal, tapi pada akhirnya dia berhasil. Apakah ketika dia gagal pertama dia akhirnya berhenti? Tidak, dia terus mencoba. Kolonel Sanders ketika dia ingin meramu racikan yang kita kenal sekarang dengan Kentucky Fried Chicken, saudara, tidak langsung menjadi viral atau berhasil. Ribuan kali resep itu ditolak oleh restoran-restoran di Amerika, saudara. Tapi pada akhirnya
Colonel Sanders berhasil, dan kita tahu sekarang di mana hampir di seluruh dunia ada restoran-restoran cepat saji yang bernama KFC, saudara. Nah, saudara harus berani untuk melakukan tindakan nyata untuk saudara bisa mengaktifkan setiap potensi dalam hidup saudara. Jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan menyerah untuk mencoba. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan mencoba untuk menyerah, saudara. Jangan menyerah untuk mencoba. Beranilah mencoba sekalipun gagal, karena lebih baik gagal daripada sama sekali tidak pernah mencoba. Saudara, tentu pasti hal ini bisa membantu kita untuk bisa maksimal. Sadarilah dalam dirimu ada potensi-potensi ilahi yang sudah Tuhan taruh semenjak saudara ada di dalam kandungan ibu saudara. Jadi saudara sama Tuhan, kalau saudara dicerahkan lewat tayangan ini, saudara like, dan saudara bisa tuliskan di kolom komentar untuk memotivasi terus saya untuk terus berkarya lewat channel ini. Dan tetap dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk saudara tetap mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran saya bagikan bagi saudara. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya.